tingkat ketiga namanya arif. Ya, orang tahu Allah. Wa fil rabi'ah, dan di langit yang keempat namanya wali. Wa fil khamisah at-taqi. Di langit yang kelima namanya at-taqi, orang yang takwa. Wa fi sadisah, di langit yang keenam namanya al-khazin, perbendaharaan Allah. Ya fa fis sabi'ah, ini yang sangat terkenal dan masyhur, nama syaitan itu, nama iblis yang pertama adalah Azazil. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, baiklah pada malam ini sambil menunggu salat Isya berjamaah, kita niatkan i'tikaf. Izinkanlah saya membacakan beberapa ayat Allah dan mencoba mentafsirkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya khususnya dan umumnya kepada jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir Al-Jalalain ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah hai Nabi Muhammad, ketika berfirman Tuhanmu bagi para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan dalam dunia, dalam bumi, seorang khalifah. Yukhallifuni fi tanfidhi ahkami fiha, yang menjadi pemimpin di dalam dunia ini untuk menjalankan hukum-hukumku, kata Allah, dalamnya dunia. Wahwa Adam, dan yaitu khalifah tersebut Nabi Adam. Qalu, malaikat mengatakan kepada Allah, menyanggah, ya Allah, ataj'alu fiha, adakah engkau akan menjadikan dalamnya bumi may yufsidu, seseorang yang berbuat kerusakan dalamnya bumi dengan maksiat, wa yasfiku dima', dan orang yang menyebarkan darah atau menumpahkan darah di bumi tersebut. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami golongan malaikat, kami bertasbih dengan memuji kepadamu hai Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami bersihkan engkau dari apa yang tidak layak bagimu. Artinya
tanzihuka amma la yaliku bika. Membersihkan engkau ya Allah terhadap apa yang tidak layak denganmu. Qala ta'ala, menjawab Allah Ta'ala bagi para malaikat tersebut, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui, minal maslahati, daripada kemuslihatan untuk menjadikan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya di permukaan bumi. Dalam ayat ini dijelaskan tentang asal mula Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikatku, aku ingin menjadikan khalifah di bumi ini, kata Allah, pemimpin bumi. Lalu malaikat menentangnya, sedikit menentang. Artinya menyatakan tidak setuju terhadap penciptaan manusia. Dengan sanggahan malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan bangsa yang berbuat kerusakan? Kenapa para malaikat sampai menyanggah demikian? Sebelum Allah menjadikan manusia di permukaan bumi kita ini, pernah Allah uji coba menjadikan bangsa jin. Lalu mereka saling berbuat kerusakan, berperang, sehingga bangsa jin tersebut dikejar oleh para malaikat sampai ke gunung-gunung dan ke gua-gua. Maka malaikat mentakutkan akan jadi sejenis bangsa jin lagi yang Allah ciptakan di bumi ini, karena ada na serupa dengan jin, katanya bangsa. Na serupa Allah nabi pikiran dan nabi nafsu. Sedangkan bangsa malaikat Allah jadikan punya pikiran, tidak Allah berikan hawa nafsu, sehingga beda jenis. Disanggah oleh malaikat menyono pejut bangsa manusia nyo kaparah donya. Kalih pernah jut bangsa segolong manusia waten uji cobaan berhasil. Artinya berbuat kerusakan. Ya. Jadi tatkala itu malaikat menyatakan bahwa bangsanya lebih mulia dengan perkataannya, pekan hana pegan mentang ya Allah, bangsa lagi bangsa kamu madu. Artinya pegan ada para malaikat yang kerjanya bertasbih dan bertasmid kepada Allah, enggak ada persoalan. Karena persoalan dino idonya tinggai urang mentasbih, urang mentahmid, alenya hana hawa nafsu urangnya. Karena persoalan bidonya. Pekan hana puji bangsa lagi kamu mentemadu. Ya, malaikat. Lalu Allah menjawab, hai malaikat, hai para malaikatku, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui daripada kemuslihatan aku jadikan manusia ini, karena ada nanti di antara manusia yang martabatnya lebih tinggi daripada malaikat, yaitu para nabi dan rasul. Nah,
Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allama Adamal asma'a, dan mengajarkan ianya Allah akan Adam nama-nama sesuatu yang ada di alam ini, kullaha semuanya. Dalam tafsir dikatakan apa yang Allah ajarkan tersebut, hatta kas'ah wal qasi'ah, yaitu mangkuk. Kas'ahnya artinya mangkuk, mangkuk besar. Qasi'ah mangkuk kecil, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Mangkuk besar, mangkuk kecil, fuswah dan fasiyah. Fuswah adalah angin yang keluar daripada dubur manusia bila sautin. Wa huwa raihul kharis min duburil bila sautin. Angin yang itu bid dari dubur katanya manusia tanpa suara. Yang dipurno kepada Nabi Adam, nyo adalah angin yang itu bid nyo gentet hanasu. Elenya na model gentet musuh kepenan fasiyah. Ya, truk kenan kepurno. Wal mighrafah kepurno canca. Kentang canca itu sendok. Caranya bi an alqa fi qalbihi. Allah memasukkan dalam hati Nabi Adam sejenis ilmu, paket ilmu. Sehingga Nabi Adam getepu segala jenis yang na alamnya sebelum diciptakan. Sendok kan belum nak yang dalam surga. Mangkuk belum nak, belum diciptakan. Tapi akan gemen diku malaikat le Allah gena pedih bak malaikat. Nah gedepu para malaikat. Ada tahukah malaikat apa yang Allah bawa nanti di depan para malaikat? Nyan masalah. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah datangkan semua itu. Gemel le Allah itu malaikat. Gepuduk sabuh musyawarah tiuro. Gehoi Nabi Adam, gehoi para malaikat madu. Du siblah-siblah. Ya, gepuduk le Allah canca elenyan mangku, elenyan jenis-jenis pingan mesti yang naik alamnya. Elenyan gekun le Allah bak para malaikat, ambiuni hai malaikat, beritahukan kepadaku apa ini, benda-benda apa. Tahu malaikat antong ke kalen elenyan nasu lagi ada pegah bunuh suara dari angin dari dubur Nabi Adam. Katanya empunya su anak gedepu malaikat payah menyerah. Ya, yang uji coba le Allah malaikat, dubna pengetahuan malaikat sehingga getejut pegah ba Allah, getejut saran ba Allah baik peget bangsa katanya. Ya, maknanya. Lalu malaikat kabeh tahu pu gekeun deman le para malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, upaji anak pengetahuan bagi kamu ya Allah. Anak kamu depu-depu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menyerah para malaikat. Ana getepu alif gepeget gepesapat malaikat dengan Nabi Adam, uji coba, ternyata malaikat payah menyerah. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kemudian Allah pegah para Nabi Adam deman. Hai Nabi Adam, cibrit he ba malaikat.
kasih tahu pada para malaikat, hai Nabi Adam, apa benda-benda ini. Kalinya gebite ada sabah oleh Nabi Adam. Falamma ambahum bi asmaim, maka manakala Nabi Adam memberitahu dengan nama-nama semuanya, lalu pesenalu ulah oleh Allah para malaikat. Istilah haji bahasa haji menang. Kepedapatlah malaikat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Gekeun. Hai malaikat, kan bukankah saya sudah memberitahukan bagimu tadi? Ketika gepegah bak Nabi Adam. Kan kali lum pegah bunuh bahwa lumnya na pegah oleh Allah tupu yang na aso yang na ilangit dan na ibumu yang bangsa-bangsa para malaikat itu tidak tahu semuanya. Dan Allah tahu apa yang kalian nampakkan dan kalian sembunyikan. Ya, nepegah oleh Allah para malaikat. Ya, maka malaikat bak watenya payah terima bahwa Nabi Adam nepejut oleh Allah Taala ke khalifah, diangkat ke pemimpin. Berarti martabat para nabi dan rasul di atas martabat para malaikat, para nabi dan rasul. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna, dan ketika kami katakan bagi malaikat setelah Allah selesai masalah yang tersebut tadi, Allah berkata lagi pada malaikat, usjudu li Adam, sujud olehmu hai para malaikat bagi Nabi Adam. Ya, perintah Allah. Sujud apa? Sujudu tahiyyah, sujud penghormatan. Bil inhina, dengan membungku pada waktu tafsir. Kan sujud lagi sujud dayo. Sujud ketanyonya sujud sembah. Menyatakan Allah yang maha besarnya membungku malaikat. Sujud penghormatan. Fasajadu, maka para malaikat itu sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Ya, tidro hana yang kawan rame para malaikat madung kabungku tidro tegleng mentah-mentah. Hang gede makanya. Ya. So, teman iblisnya pentafsir mengatakan huwa abul jin. Dianya itu iblis adalah bapaknya jin. Kana bainal malaikah, yang ada ia di antara malaikat. Aba wastakbara, dia enggan, haite enggan. Wastakbara, dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu adalah termasuk jenis makhluk yang kafir fi ilmillahi ta'ala, dalam catatan ilmu Allah Ta'ala. Jadi ceritanya wate kali hubungan oleh Allah Ta'ala nepegat lagi sejenis tandingan dengan malaikat wate niu buno, ala selesainya ala geyu oleh Allah Ta'ala buno sujud kepada Nabi Adam rupari iblis haitin. Iblisnya adalah bangsa malaikat dasarnya. Orang yang dekat dengan Allah. Baik salah. Di dalam tafsir dikatakan iblis ini adalah pernah berada di dalam surga selama arba'ina alfa sanah. 40,000 tahun. Wa ma'al malaikati samanina alfa sanah, bersama malaikat 80,000 tahun. Wa wa'adal malaika 20 alfa sanah. Gepuruno para malaikat selama 20,000 tahun. Bure para malaikat iblis. Wasaidul karabiyin salasina alfa sanah. Penghule, artinya pemimpinnya para malaikat yang dekat dengan Allah 30,000 tahun.
Ya profil, nggak baca profil iblis. Kata turi. Biodata. Alenya wasaidul ruhaniin al-fusana. Pemimpin malaikat. Nah, malaikat jenis ruhani kebenaran, malaikat ruhaniin kebenaran. Seribatun. Watafa haulal ars arba'a asyara alfasana. Tawaf di aras selama 14.000 tahun. Wa kana ismuhu fi samai dunia al-abid. Rupari iblisnya na beda-bedanan. Di langit dunia namanya abid. Langit dunia, langit tingkat pertama. Wa fi saniyah, di langit tingkat kedua namanya zahid. Wa fi salisah, di langit yang tingkat ketiga namanya arif. Ya, urang tong Allah. Wa fi rabi'ah, dan di langit yang keempat namanya wali. Wa fil khamisah at-taqi, di langit yang kelima namanya at-taqi, orang yang takwa. Wa fi sadisah, di langit yang keenam namanya al-khazin, perbendaharaan Allah. Ya fa fi sabi'ah, ini yang sangat terkenal dan masyhur, nama syaitan itu, nama iblis yang pertama adalah Azazil. Di langit ketujuh, nan di langit yang ketujuh Azazil. Nah, di tiap langit ada nama. Itu adalah iblis, profilnya iblis. Pertama, iblis itu adalah orang-orang yang ternyata orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia enggan, aba wastakbara. Dia enggan untuk menunaikan perintah Allah, item sujud, sehingga termasuk iblis ini adalah golongan orang-orang yang kafir. Lalu kenapa namanya iblis? Ya, iblis ini kata-kata ri'ablasa, bahasa Arab. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Tinggal nan iblis. Dirubah, Allah ubah nan, wateka menentang Allah. Allah usir dari dalam surga, namanya adalah ablasa. Orang yang putus asa. Setelah Allah rupa-rupa gerubah oleh Allah. Wajah-wajah gerubah. Dan iblis. Dari golongan malaikat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Lalu kami katakan kepada Nabi Adam, ya Adam, uskun, berdiam olehmu, tempati olehmu. Engkau wa zaujuka, bersama istrimu, yaitu al-Hawa. Nah, pegat sini Hawa. Wa kana khalaqaha min dhulil aisar. Dan adalah Hawa ini Allah ciptakan daripada rusuk kiri Nabi Adam. Rusuk kiri. Kepejut Siti Hawa daripada rusuk kiri Nabi Adam. Apa Allah suruh menetap mereka kemana? Yaitu al-jannah, ke dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah daripadanya surga, gharadan, pagi dan petang, hai susiktuma, sekira-kira kalian suka. Apakah apa kalian suka, di mana kalian suka, dan seberapa kalian suka, kata Allah. Wala takrabah hazihi syajarah, tetapi jangan kalian dekati pohon kayu ini, kata Allah. Jangan kalian makan buah kayu yang ada dalam surga yang Allah larang. Fatakuna minal zalimin, nanti kalian berdua jadi orang-orang zalim. Ya. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya supaya menetap di dalam surga. Dan Allah bebaskan mereka untuk makan minum sekehendak hati mereka. Dan Allah larang jangan mendekati pohon. Ya, yang terkenal maksudnya penan pohonnya yang kaituri leuri manusia. Umumnya itu bak khuldi. Tapi di dalam tafsir, nah yang pegahkan bak khuldi, hinta, sejenis gandum. Nah, kurma, ada yang pegang kurma. Nah, yang pegahkan kurma, kan gandum, anggur dan sebagainya. Nyan beda mufassir, ada masalah. Yang penting gepaju sejenis buah kayu yang dikenal khuldi. Khuldi bahasa kenayo. Dibahasakan dengan bahasa khuldi karena arti khuldi kekal. Ya, itu yang Allah larang. Nanti kalau kamu makan buah kayu itu, kata Allah, kamu termasuk golongan orang yang zalim. Ya.
Lalu ceritanya yang tadi bagaimana? Yaitu Allah nepejut atau Allah jadikan Siti Hawa ini daripada rusuk yang kiri. Ternyata secara medis, secara medis katanya nak 20 put pasang rusuk. Rawi 12, raunen 12. Tapi menurut keterangan dalam kitab, yang kiri bunuh kalau kecok oleh Allah sabar. Berarti jumlah rusuk kiri kan le 12 tidak. Berarti jumlahnya 23. Tapi periksa ahli medis tetap nak 20 pun. Mungkinnya nak Nabi Adam kecok. Angka bentuk nak kilam tu kata periksaan. Artinya pun nak berubah kepercayaan kepada Quran. Kan urojeh kecok ada Nabi Adam yang pasti. Ada tanya ku ke kecok. Kadang ditanya katinggai. Istilah aja katinggai kopi paste. Kagak pejut urun kan kagak kopi paste. Tapi rusuk Nabi Adam kecok. Gepegat kepada Siti Hawa. Rusuk tanya mantang lengkap secara medis, mantang lengkap 12. Saya tanya pak doktor, saya periksa rusuk tanya mantang 12. Nyan uroji pegah hotel kecok. Bak Nabi Adam. Fa'azallahuma syaitan, maka disesatkan keduanya oleh syaitan. Nabi Adam dipengaruh oleh syaitan untuk dipajuh buah kuldi mana? Buah kuldi. Atau dipajuh gandum yang dilarang oleh Allah. Anha daripadanya surga. Kiban cara disesatkan, ipegah le iblis, le syaitan bak Siti Hawa, kisah bak Siti Hawa. Hai Siti Hawa. Nah dedepu pekan Allah nelarang yang toto yang bak kayaknya. Nyan getos gelarang le Allah to kepada bak kayaknya, menyogata pajuh bak kayaknya. Seandainya kamu makan pohon kayu ini, kamu akan kekal di dalam surganya. Nisah le iblis. Ipenget nek katanya awai. Isah le iblis ipegah kekal. Nya makaji hang gebi toto ngebek kekal. Ya, maka tergoda rupari. Penasaran karena sifat manusia penasaran, gak tes tu. Walih gepajauh rupari terbukalah aurat mereka. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka gepetubit li Allah taala dari dalam surga. Gepetubit Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu dalam satu riwayat tafsir dikatakan Nabi Adam nepetren di Hindi. Ya, yang namanya Sarandip, di kota Sarandip di Hindi. Dan Hawa di Jeddah. Nah, nek danyo Hawa di Jeddah. Kebetulan di Jeddah. Nah. Hinan itu makaji kepegah Nabi Adam na merempa ente dengan Siti Hawa. Wa akan merempa artinya wa wate masanya kan kalau memisah, alinya merempa dengan Siti Hawa di ya di Jeddah, di Padang Arafah. Dari Jeddah gejak Siti Hawa Padang Arafah. Dengan Nabi Adam gejak dari Hindi Padang Arafah. Merempaklah di Padang Arafah. Yang ceritanya. Alenya wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, itu turun olehmu dari dalam surga. Sebagian kamu nanti di dunia dengan sebagian keturunan-keturunan kamu akan saling bermusuhan. Terbukti. Lagi kena Allah jamu. Sebagian kita saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagimu di dalam bumi nanti itu tempat menetap hingga waktu ajal kamu, kata Allah. Fatalaka Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat, maka Nabi Adam diterima taubat oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wate kalagi jan kagetreun, rupanya dalam tafsir nepegah Nabi Adam wate pertama turun ke dunia ini Nabi Adam sujud dan tidak bangun-bangun daripada sujudnya. Ya, tidak bangun-bangun daripada sujudnya sebelum Allah nepegah nepampun Nabi Adam. Ya, tidak diangkat kepalanya daripada bumi ini selama, kalau durasi waktunya salasu mi'ati sanah, 300 tahun. Lerto tu nana gebur uleh. Bersujud pada Allah. Malai kepada Allah karena sudah berbuat kesalahan 300 tahun. La yarfa'u ra'sahu ila sama. Tidak mengangkat kepalanya ke langit. Antum getengadah karena gesujud gelake ampun wa Allah. Ku gebaca li Nabi Adam yang gepurno oleh Allah. Apa yang dibacakan oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kekena. Tapi kekenyan li Nabi Adam. Ya Allah, bahwa saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Seandainya tidak Engkau ampunkan ya Allah, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang rugi. Gekenyang Nabi Adam, maka geterima taubat Nabi Adam le Allah Subhanahu wa taala. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu Allah berkata lagi kepada Nabi Adam, ihbitu minha, turun olehmu daripada dalam surga tersebut semua, yaitu termasuk yaitu Siti Hawa dan termasuk juga iblis yang Allah usir. Ya, Allah ulang-ulang ini untuk menguatkan, berulang-ulang ayat. Berulang-ulang pegah tren. Fa imma, nanti kamu nanti di dunia itu ada yang Allah berikan petunjuk nanti. Ya, di dalam dunia. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikut petunjuk Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keun Allah. Barang siapa keturunanmu mengikuti petunjuk Allah, nyan dua boh nabi Allah. Dua boh sifat la khaufun, kita tidak merasa takut. Wala hum yahzanun, kita tidak merasa duka cita. Seandainya para keturunan termasuk kita nyawa berarti menyota ikut pu yang dipegah oleh Allah, yaitu Al-Qur'an jadi pedoman, hadis Nabi jadi pedoman. Nah, dua buah sifat yang sangat didambakan orang. Anaya la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada gundah gelisah. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan segala hidup kita kepada Allah, jadi ka bebas nyawati kaplong. Barang kapu dia hana merasa gentar, hana was-was. Karena katamat baktalo yang keng, yaitu Allah. Nah, maka Allah mengatakan la khaufun alaihim, kita tidak akan takut dan tidak merasa duka cita. Ya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan kita sambung di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Adanallahu alaikum ajma'in billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.